Salah satu yang ada di dalam flyer kajian online Ramadan PT Pelni adalah Ustadz Khalil Nafis yang juga seorang ketua bidang dakwah di Majelis Ulama Indonesia, sekaligus juga ada di dalam jadwal penceramah itu. Saya ingin tanya seperti apa kemudian kejadian saat itu dan apa yang sudah diklarifikasi terhadap dirinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mana kabar? Assalamualaikum, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Terima kasih sudah dikasih waktu. Kita masih paling tidak ya Ustadz, ini kan memang sudah lewat, artinya sudah dibatalkan. Ya, udah selesai urusannya sebenarnya. Tapi pertanyaan saya mau tanya dulu, sebenarnya pada saat itu kan di awal Maret ya ditawarkannya ya. Gimana sih Ustadz Khalil? Ya biasa kan saya seperti halnya di tempat yang lain, di telepon, di WA kadang-kadang. Ustadz minta waktunya, saya mau ngundang Ustadz ini, oh waktunya tepat lah. Tanggal 15. Betul. Terus daring, oke, saya bilang gitu. Udah, diterima gitu aja. Dari Mas Surat via WA, saya masukkan dalam jadwal. Emang udah rame di medsos. Ramenya gimana nih, Ustadz? Ya, rame di medsos kan gini. Loh ini gimana ini? Orang yang ngisi kok orang-orang yang intoleran, orang macam-macam lah. Ada orang yang ngisi radikal, ada yang begitu. Yang ngisi adalah orang yang membid'ah-bid'ahkan orang gitu. Waduh, oke. Nah, padahal di situ ada fotonya Ustadz juga ada ya? Ada saya, tapi ada yang memilah juga. Ini yang lain adalah non-NU, yang NU cuma kayak Khalil lah, kira-kira gitu. Oke, ini netizen ya? Netizen isinya begitu. Terus kemudian saya mendapat pembatalan surat, tapi dengan tidak ada alasan. Dari Bakis? Atau dari Pelni? Dari Pelni. Dari Pelni, oke. Dari Pelni itu dibatalkan karena alasan tertentu, maka kami tidak. Saya cari tahu kenapa, oh ternyata ya termasuk ada di media sosial. Betul? Karena diindikasikan radikal, macam-macam. Wah, saya tanya, masa saya radikal? Saya bilang gitu. Saya pengen tanya, kalau saya radikal biar saya ubah gitu loh kan. Nah, kalau saya radikal kan nanti MUI kena radikal, bukan hanya Khalil sebenarnya adalah institusi MUI itu. Ternyata bilang, enggak Yai, saya sebenarnya bukan Yai yang mau saya delete, yang mau saya batalkan itu. Yang saya batalkan yang lain itu, cuman karena satu flyer, ya ikut dibatalkan. Wah, ini saya kan bukan kumpul dengan mahramnya. Kayak orang kumpul bukan mahram diharamkan, ini karena kumpul satu flyer ikut dibatalkan kan gitu. Oh, gitu. Jadi sebenarnya yang pihak menelpon berarti PT Pelni ya? PT Pelni, gitu. Pada saat Ustadz Khalil ditawari untuk mengisi kajian online itu sudah tahu belum ada 5 lainnya? Nggak tahu. Jadi tahunya hanya tanggal waktu saya ngisi saja, sama tema aja. Saya nggak pernah tahu siapa saja yang ngisi, dengan siapa saja kita nggak pernah tahu. Dalam flyer itu kan ada Ustadz Khalil nih, terus ada yang lain. Ketika kemudian Ustadz Khalil dipisahkan dari yang lain, memang ada perbedaan apa sih antara Ustadz Khalil dan yang lainnya? Jadi kan gini, kalau saya melihatnya, dianggap yang lain itu ada sering membid'ahkan orang lain, sering nyalah-nyalain keagamaan orang lain, padahal masalah khilafiyah. Jadi kelompok yang disalah-salahkan ini nggak terima, karena kalau nanti dia ngisi pengajian lagi di tempat itu pasti nyalah-nyalain kelompok tertentu. Nah kelompok tertentu yang disalah-salahin itu nggak setuju. Tapi saya kan bukan hanya Khalil. Betul. Khalil adalah ketua MUI. Betul. Tenggang rasa dengan teman-teman yang tidak boleh ngisi, saya pun juga nggak ikut ngisi. Tapi kami punya kewenangan untuk bagaimana Islam di Indonesia, termasuk kita punya tanggung jawab bagaimana membina keislaman. Maka kami bilang, ya udah, saya nggak ngisi, demi teman-teman juga tidak ngisi, tapi tolong yang mengisi di Pelni, termasuk nanti ustadz-ustadz yang akan dipakai di sana, dikonsultasikan ke MUI. Termasuk bagaimana desain pengajian di sana yang bisa meningkatkan kinerja. Jadi Islam jangan diisi hanya ibadah mahdhah, tapi bagaimana Islam bisa jadikan penyemangat, etos kerja, dan juga mengembangkan pengajian yang inherent dan linked dengan KPI, linked dengan tujuan organisasi itu. Ketika sudah dibatalkan kan biasa deh netizen tuh kemudian berbicara lagi lah ya. Kemudian jadi merasa bahwa oh ini padahal ustadz yang dibatalkan ini beken loh, mereka banyak loh yang jamaah yang cukup jadi penggemarnya juga, kan bagus kalau bisa tertarik juga atau seperti itu. Ya memang kita di Indonesia ustadz nggak dibayar. Yang membayar adalah yang mengundang. Biasanya yang mengundang itu mencari yang tadi beken, yang banyak pesertanya, yang banyak jamaahnya, seperti biasanya. Tetapi kan ini Ramadan, biar tidak gaduh nggak apa-apa lah dulu. Termasuk saya dibatalkan, saya ikhlas. Nah, biar nggak gaduh, karena nanti kalau terus gaduh itu mengganggu kekhusyuan kita. Gitu.
Tapi memang di MUI itu bikin standar ya. Standarnya itu apa? Standar dai, standar keislamannya, pemahaman keagamaannya, standar bagaimana dengan NKRI-nya, dan juga standar bagaimana metode dakwahnya. Kita lakukan itu. Nah, ini dalam rangka menjaga kebaikan. Tapi orang yang tidak punya standar MUI tidak berarti dilarang untuk berdakwah. Tapi saya dengar ini Ustadz Holil bahwa yang ada di dalam flyer itu juga sebelumnya sudah pernah mengisi pengajian-pengajian di BUMN juga begitu loh. Ya. Termasuk di PT PLN sendiri gitu. Baru kali ini saja ada permasalahan hingga dibatalkan. Ya, sebenarnya secara hukum kan nggak dilarang. Ya. Tapi kan ada masyarakat yang protes. Artinya ada yang tidak terima karena ketika ngisi ceramah, ustadz-ustadz ini acap kali menyerang, menyalahkan, kadang-kadang juga merendahkan versi netizen yang tak setuju. Versi netizen ya? Nah, kalau saya orang MUI yang di situ menjadi payung seluruh umat Islam, bagaimana menciptakan Indonesia yang tenang? Nah, apa caranya kalau di sana sudah dibatalin, udah nggak usah dimasukin lagi, udah dibatalin kok. Termasuk saya dibatalin. Tapi bagaimana di PLN itu bisa meningkatkan keagamaannya, sekaligus agama menjadi ya spirit untuk etos kerjanya. Nah, kepada penceramah-penceramah ini, Ustadz Holil sebagai MUI, kedepannya bagaimana caranya supaya mereka juga tidak terklasifikasi atau mungkin di stereotip? Perbedaan suatu yang keniscayaan. Kayak ada NU Muhammadiyah, ada Perti, ada Al-Wasliyah, macam-macam organisasi itu ya. Nah, dari organisasi nggak apa-apa organisasinya. Mereka mempunyai spesifikasi sendiri, asalkan mereka taat pada common sense kita, common opini kita apa? Kita menghargai perbedaan, tidak usah merendahkan, tidak usah menistakan, apalagi yang sifatnya khilafiyah. Meskipun nggak khilafiyah pun nggak boleh merendahkan kepada orang yang beragama lain pun, kita nggak boleh memakinya. Nah, ini oleh teman-teman di netizen itu dianggap bagian yang sering memaki. Di dalam apa ya, beberapa netizen yang menyebar saat itu sehingga PLN ngambil kesimpulan dan ngambil keputusan untuk dibatalkan itu. Bagi saya silahkan berbeda itu masing-masing organisasi, tapi dia tetap menghargai atas perbedaan. Saling memperbaiki cara. Memperbaiki cara, keyakinan nggak perlu diubah. Karena mereka punya keyakinan, kecuali memang dia kesadaran sendiri untuk mengubahnya. Ya. Tetapi kita menghargai antara satu dengan yang lain, kita juga saling menghormati dan jangan merendahkan satu dengan lain, itu yang paling penting. Terima kasih Ustadz Holil. Sama-sama. Kita temukan fakta berikutnya.